Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan lagi bersama Kang Haji dan dengarkan sama-sama ceramah Gus Bahak, guru tercinta kita. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi biasa saja. Menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya. Itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul. Saya itu nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin. Itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan taunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayatu jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan tok, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Kalau mutawatirnya riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor.
Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak bersopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang maui apa lanyah Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo, agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, weh harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, ke saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis. Bukan hakikatul ilm.
Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir, fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah, karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu. Karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah.
Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu udah penting cara Abdullah bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Dar ini. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum, jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima madabun. Terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa. Sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi
jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihu lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang ila maf'ulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali, banatiku ming anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, saya pas setor yang nggak ditegur. Nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya nggak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathit ta. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit ta wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi. Wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Wah, iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji jami'ul kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jadi wong alime yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta alja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar, paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tuh kholiyadzihni tidak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaroddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah.
Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa enggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arafi tadi tanya, "Man dzalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul a'rabi, dzauqul badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, Dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anake wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, "Cung kowe kudu alim kok mbahmu." Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya zuriat ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, kila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurrasabah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf, ya, salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes, tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu nggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak valid, tapi diakui bena ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, "Ya Nabi Allah," saya ulang lagi, "Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah." Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum ad-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiun, enggak Nabiun.
Tapi barokahnya Imam Nafi, akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtarom Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak, dari haza yahza'u hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapa huzuan hus'an huzu'an. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Nah kamu tidak tahu anehnya karena nggak nekuni itu. Mengapa lo sangel mikir ngono barang itu? Ah sementing payu semaan wes kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan ini serata mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu. Sukanya yang asli, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu. Bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa penggawaannya kan gawe pola. Pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi itu tidak mubtakir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, nabi nyeritakno sira ya nabi he wong sing tak dadekno nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi, Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi dari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzahno, mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzahno, fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yuminu muminun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarom. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala ubdilat al hamzatu saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Gedar ya. Kalau syarat jadi wali itu harus
Malah terusane kudu wayang bareng. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah iku kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja Gus. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco. Saya ahli Gus, nggak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan, terus i'ti apa iti. Imam Asim ngeper dua kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah, iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru? Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawati tuni. Nah murid-murid itu karena gak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof dikarang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbak Hasim Asy'ari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digojlok sama temannya kan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yaf'ilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yaf'ulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yaf'ilu kok wis mentung. Jawabe Mbah Maksum, donya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan a jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jenengan baca dua kali itu wedi guru karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Soalnya kalau sholat kepengen ketemu Mas.
Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, supaya tepat-tepatan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Sebenarnya muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 benar. Di antaranya Mbah Arwani. Saya sakit dan murid Radadi itu sakit ditulis sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Nggak mungkin wong sikit santri loro kok alim, nggak mungkin kan, nggak ono sing bully. Kan nggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, nggak ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran wong satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Pura falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Jari Imam Syu'bah. Jari Hafiz, ora mau macakno aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macakno aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam As-Susi ana sing nekat daripada ganjel takok. Ya Syekh gitu ya. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya itu piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus terasim. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahza'u husan atau mosok selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorof, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala yas'alu soalan. Terus pokoknya fahuwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana ayo. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al 02 Sa'al. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum gitu. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil qaryah. Wasalil Korea. Jadi kita baca wasal. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Ya, juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, posingnya bukan main. Untuk daftar wali itu posingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim. Itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tonggo ora percaya. Itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu repot. Diutang tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali.
Masyhur itu di Ukudulujan, ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan. Memang tidak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah, keramat. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes, itu juga cepat. Terus ketiga itu jalur alim. Atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorok, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasaluhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Nggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Iya, kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba, mau ngetes Pak Taro mungkin ya ikut dites gak pantas. Madda ya mudhu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh, ini umdud ini. Umdud coba ngaco, yang umdud berapa? Umdud apa muda? Muda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha mudghamun fi sakan dikaunihi bimud madir fitaron nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusaqik berhubung iltiqa sakinan, yusaqikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusaqik, pernah pakai idgham yusaqi. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Saman kan gak tahu sujud perkara ngono. Kan ora bedane. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu
Makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak punya keinginan ngalimkan jenengan, nggak boleh alim dalam sesaat udah. Masa ngaji setengah jam alim tidak mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Gue dunia gue laibun walahun maksudnya dunia. Sama tidak usah tersinggung dunia gue laibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia inamal hayatud dunya laibun. Ya sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi' sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu walam yakullahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakullahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah, apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi, ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah, karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir, sabar, jutang tonggo, reso nyaur itu ya roro. Damu bojo ya loro, ra enak damu. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, apa? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi. Padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga, sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemar. Itu andai kan beliau oleh hasud, piye tuh? Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasul Utsmani, sinau Kiro Asab, semua macam. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa. Maksudnya ya beliau orang soleh mesti tidak kecewa. Cuma yo kok segitunya baiknya Allah cek segitunya. Akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya, pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah. Normalnya diganti apa? Iya iti. Buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang gak perlu konsisten. Orang Arab sendiri gak konsisten. Makanya kalau Imam Asim ditanya, kenapa jenengan gak konsisten? Wong riwayatnya memang gak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham apa lam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca tahbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy gak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu, ya Nabi Allah, jawab Nabi guyu-guyu, anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy, jadi aku baca ya Nabi Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu, terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap lah. Orang yang membiasakan hamzah yang nggak bisa pakai ya, yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif, ya nggak kulino pakai apa? Hamzah. Jadi
ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini enggak acara kampus ini. Kiai kok ditakok. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar ditanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang enggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena tidak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wes anak pindaran pinter, tarani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu, Gus Darbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takon anem wangel, jelimet, mesti takonku. Kalemku kok paham apa ora paham? Misalnya sampai takok, Gus Kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah tanya paling buruk itu tanyanya muta'anid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan ndak, supaya punya aturan itu. Bukan neror betulan memang itu supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2 kok kenapa harus milih 1? Ya kan di Quran fal yamdud kan, harusnya kan bisa fal yamudda, fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kaburu alaika iraduhum fa inistata antab taghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yaqta fal yamdud hal dibana kaituhu mayak itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayyartadda, ada wa mayyartadid. Karena tadi benar Alfiyah, nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid, boleh mayyartadda, boleh mayyartadid. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong soleh tukaran mbek wong dolim. Ya kadang-kadang perkiraan bela sing dolim. Perkarane sing soleh iku wis iman mbek ngamale, sing dolim cek percaya mbek pengen. Masyhur yo, wong soleh maksudno wong dolim. Sing dolim niku Gusti elek-elek niki kula ke kawulane. Jenengan dia ngakoni elek. Sing soleh ora Gusti. Wong dolim ngono jenengan pateng. Dari pengiran sing gawe aku kayak kecangkeman. Aku pangeran mbok warai kuwe. Akhirnya aku bela sing dolim, perkara sing dolim cek ora nak apa pangeran, sing soleh wis ngatur pangeran. Ngatur pangeran mbek njaluk pangeran apik. Apik sing njaluk sing dolim ngatur pangeran intervensi. Kula iki soleh, di musuh wong dolim kudu mbok menangno kula. Lho pangeran mbok intervensi. Entar tersinggung pangeran. Mana cegeman donga tenanan, ini intervensi pangeran, paham? Maksudnya tenanan sing ngatur, tapi nak tenanan tawadhu. Terus terakhir muni bos boten diran sebadani lah nyen kula trima kawula dosa kula kathah jos berarti. Ya alhamdulillah ati sebadani tenan wis. Tapi nek ndonga terlalu percaya diri nganti ngatur pangeran tak jamin ora ngarah mandi. Pangeran paling gak seneng diatur paling. Gak seneng. Nek kowe ubudiyah kemawulan ning pangeran
seneng pangeran. Ya eling-eling ya, jadi di antara sifat Allah itu az-zahir, ya wal awalu wal akhiru waz-zahir. Bahkan acara kitab-kitab hikam bal azharu min kulli zahir. Bahkan Allah itu lebih jelas dari semua sesuatu yang sudah jelas. Itu Allah azhar lebih apa? Lebih jelas. Nah ya misalnya sampean saya yakin wujud temu biyen misalnya ki angen-angen. Aku zaman Indonesia ono Jepang nang ndi kan urung lahir. Jadi angen-angen nah, aku zaman Mojopahit itu nang ndi ora ngono. Terus mben niku ning ndi aku ya bar gempa bar kiamat terus ning ndi. Kowe angen-angen ngono wae terus wujudem ketok tanpa eksistensi ya ora. Kowe misalnya angen-angen ngono, aku zaman perang mek Londo, zaman Mojopahit itu nang ndi. Kan yo ngono, wong Ita itu ini kan yo ngono. Terus kayak angen-angen aku Ita itu sok ben tahun 2050 nanti kan wujudem gak jelas. Zaman aku rongono, iku wong ya sudah mangan, negara ya wis ana diatur mbek pangeran. Ya apik-apik wae. Bareng kowe ono Ita itu seakan-akan tanpa kowe iku dunya kacau. Wak mlete lho. Lan iki dadi kiai yo ngono. Zaman agama ono kowe yo mlaku. Zaman wali songo yo wis mlaku tanpa ono kowe. Sebenarnya ono kowe ra piye-piye meneh. Ada tuh mati agama piye tak tinggal. Ora piye-piye kok piye. Sembrono. Mulai dhisik agama jurusi pengen ditinggal wali songo agama mlaku terus mbok tinggal kowe. Tambah mlaku. Malah apa ya mas? Coba tinggal kowe malah buat bisnis no. Oh seneng wali tau orang, seneng wali melok rombongan. Luayu sidik bener tiha guru, lu piye malah tok kono bareng. Nah seneng wali tapi mau ya apik asline. Sing ana golek ibadi. Ya tapi bukit ini ya ora sing ramekno ziarah iku wong golek ibadi. Mergo sing ikhlas ya ora tau sih ya. Ya ora urip wae. Wong ikhlas iku mari ra maju. Wong ra ikhlas mari kacau. Wis zaman akhir wis. Lane bener ketikane ulama-ulama anna suhalka illal alimun. Kabeh manusa wis rusak kecuali sing alim. Wal alimuna halka illal amilun. Sing alim ya rusak kecuali sing iso lakoni. Tapi wal amiluna ya halka illal mukhlisun. Sing iso nglakoni ilmune ya rusak kecuali sing tapi terakhir ditutup wal mukhlisuna ala khotorin azim. Sing ikhlas itu bahaya padha wae perkarane mari donya macet. Aku mau ziarah wali songo aku lek berarti mari ra ikhlas. Mau salat ning masjid ketok wong mari ra ikhlas. Ndelek kabeh masjid sepi. Sedekah mesti ketokno wong, akhire ra ono teladan, akhire tanggane nyangka nak kiyaine ku medhit. Mergo ora tau ngetokno sedekah. Sak desa medhit kabeh anut kiyaine. Padahal kiyaine mau ketok berdiri ria. Mane ikhlasu ala khotorin azim pada bahaya yang besar. Mulane kula sering misal Mustofa sengaja ngetokno elekku. Mergo nak ketok apik tok mari riak mus. Dadi tak ketokno elekku bareng. Nah, teman korbane kuwi salam ning ngarepku. Ora kaget elekku marai terlalu wali. Jadi tak kurangi waliku tak liwati musa sapa Mustofa. Ini kok enak dekne kelas untuk ganjaran. Aku yo untuk ganjaran meneh perkara ini dadi Mustofa untuk ganjaran. Jadi waline Mus mergo. Dari poinnya tambah meneh mergo ternyata prospek no? Jadi wong iku kudu ngerti. Jadi nak nuruti ikhlas itu ya kacau tenan. Dunia kacau tenan. Ya tapi kudu ikhlas. Tapi ikhlas yo ala khotorin arti masih ada bahaya besar. Nah terus piye biasa ae urip ngono ae sok angger urip kabeh kersane pangeran. Inna sholati wa nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Kowe urip ya kersane pangeran, mati kersane, sudah marati kersane, kowe alim kersane pangeran, kudus kabeh senak ning mun makom paling dhuwur wis. Lan ora iso nglakoni ning ati gawe pujian ngono ae. Kok angel temen iki iso nglakoni iki gawe apa? Pujian Saudi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin biya wa rasulullah. Dari gege dhisik ngono jare Mbah Maksum langsung niku takoki kanca kene. Sum, wong kancane den anyel jarang. Sum, kowe nek bar salat tek wiridan. Enggak ikhlas no kamu. Patung santri akeh to ape salam langsung mlayu isin. Dari Mbah Maksum, iya pertama isin santri masuk kiai bar salam langsung mlayu. Suwe-suwe rak lali. Pas lali itu ikhlas. Jadi kalau dari resep ikhlas itu lali.
Nang sedekah terus, saiki sedekah kok sedekah sesuk lali. Lali demi apa? Mergo wis spontan. Nah, iku ikhlas. Lumayan 10 lali pisan. Paham ya? Wes kok kowe ono jalalan ngono ngaji terus. Susu go kitab otomatis. Oh wae apa sing go kitab. Wis niate apa ora roh pokoke berangkat. Nah pas lali iku wis ngono. Paham ya? Dadi berlakon terus susah hari. Pas lali iku ikhlas. Kala dawa sapa Ba'dul Arifina sebagian wong sing makrifat, As-sabru te sabar iku salah sumakomaten. Iku telu pira-pira makom. Telu pira-pira kelas. Ya kelas men to kelas boy makommu kelas. Siji tarkus syakwa yaiku ninggal wadul. Ciri utamane sabar ninggal wadul. Wa ya tewi iki makom utawa ya te hadhil darajat iku darajatut tabiin iku derajate para tabiin. Ya pokoknya tabiin itu generasi sausé sahabat pas niku disebut generasi napa? Tabiin. Nomor loro warido lan ridho bil makduri lan barang sing ditakdir pangeran. Wa ya utawi ridho utawa darajatur ridho darajatus zahidin iku derajate wong sing zuhud kabeh. Lah nomor paling puncake wal mahabbatu lan seneng lil ibtilai maring diuji. Mergo sing nguji ku ya pangeran. Nah tengene hikam diterangno wong nganti protes kena coba mergo ora mikir sing gawe coba iku sapa. Umpama ngerti yang yakin sing gawe coba pangeran mesti dekne isin be protes. Memang kamu sing gawe coba sapa? Memang kamu sing gawe melarat sapa? Ya pangeran. Sing gawe bodho sapa? Pangeran. Lane bodho do tenang wae iku wis rido iku jenenge sape. Perkarane ngerti sing gawe bodho iku pangeran. Lane bodho lan aku yo banter rido tenang ae. Perkarane saking dhuwure makom. Ngene kula seneng guyu. Piye-piye guyu ku khase wong rido. Ibadah paling dhuwur rido mek kodok. Nah di mangke ngeluh bodohmu melaratmu diamuk bojo malah ra berber. Sampai rido napa? Bojomu judes sing gawe sapa romo jajal. Pangeran. Bojomu banteng piring sing gawe sapa? Pangeran. Piringnya pecah sing gawe sapa? Ya mergo pecah niku. Iku kabeh kersane pangeran. Iki kudu rido. Nek rido wali. Lah nek ngamuk degradasi waline kan. Kaono wali ngamukan. Wal mahabbatu lan seneng lil itilai maring coba. Wa ya utawi mahabbah lil itilai darajatus siddiqin iku derajate wong sing banget benere ning pangeran. Mesti banget benere carane muamalah mbek pangeran. Fa fil hadis mongko tetep dalam hadis teno dawuh ngene. Oh budillah ala rito. Oh bud nyembah sira Allah ing Allah. Kowe nyembah ku ala rito, ing atase rito. Kena nyembah pangeran sing seneng, sing happy. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira ya fa fi sabri mongko paling gak kowe sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira iku ngene fa fi sabri mongko iku tetep ing dalam sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Sabar iku khairun ta'ana kaapian. Dadi khobar muqaddam mubtada muakhar khairun ta'ana kaapian kathirun kang akeh. Soale kula suwun wis pokoke urip sing rido. Lan kula niku bangga nggih seneng gadah bapak-bapak. Bapak niku nggih guyon, sampe peta pundhut men guyon. Kula riyen nggih tak anggap biasa, artine biasa tak anggap watak beliau. Tapi kula cek tambah tuwa niku tambah ngerti pancen ngelawan nafsu niku berat. Kue kadang wis di duwe bojomu rewel, kadang bojo wis konaah duwe sakeh tanggamu rewel, engko ora tanggamu karyawanmu rewel. Kadang awakmu dhewe rewel sing sering ya awake. Tapi kan biasanya wong mau nyalahno awake. Biasanya itu salah wong sekeliling. Mengkarwan santri goblok kadang salah metodene kiai. Santri kok goblok kurang apane aku? Yo kurang telatene kiai ini kok. Wajan wong paling seneng nyalahno wong liya. Mulane kula moh nyalahno sampean goblok, iso wae pangeran nyalahno kula. Salam metode enggak nganti wong kok goblok ngono. Nek wong moh nyalahno wong moh. Daripada kowe mikir ribet, wis pokoke rido mek kodok kodar. Dadi ciri khas rido paling gak ya guyu. Piye merengut iku ora pantes. Lha kula sering lho, niki kula cerita teng awak kula piyambak. Kula dalam banyak hal niru madzhab Imam Sa'roni. Sing duwe silsilah atau Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau gini, seorang alim itu nak nggih contoh nak muni aku.
jagani nak menawa salah iku sing salah ndekne ora pangeran. Jadi sakjane iku salah kaprah. Niki kula nembe buka kertu niki. Kula jarang ngomong ngeten, jarang sekali. Kula kan wingi Muharram sering tirakat nganti sakniki niki pun safar radi rileks. Kadang-kadang wong alim ngeten nggih Fuad iki rungono tenan. Kadang-kadang wong alim saleh iku sithik-sithik menurut Allah lan Rasul. Menurut Abdul Qadir Jilani, menurut Imam Ghazali. Itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus, eksplisit, mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Sa'roni, dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim dibilang kultu menurut saya. Jagani nak menawa ora bener iku ora Allah lan Rasul sing dadi korban, tapi kowe dhewe sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim seperti saya itu lebih sopan karena jagani kalau ada salah itu salahnya dia. Paham ya? Taruh saja misalnya wong alim jenis kapitalis. Ya ono wae wong akeh. Terus ngomong ngene, contoh aku pengen utawa kula ngomong dengan wali murid. Misalnya ki Misbah anak mondok ning nggonku tak omong, Pak Misbah anak-anak sampean kepengin cepet alim. Wah sore sing akeh. Jenenge wong nak duwe akeh wayem. Jadi bocah nak kurang duit kayem, monggo sing tuwae ora di duit kayem, wis ora di duit ngapal kan berat. Oke, pendapat itu kan yo ono bener ya, nyantene wong ora di duit yo bingung tenan. Tapi kan pendapat semi kapitalis. Kowe kudu muni cara kula, apa meneh? Ojo kok muni ngene, cara Allah lan Rasul. Urusan duit sing gowo-gowo apa mbek. Paham maksud? Yang mungkin dicorok kulo jagani nak ono salah iku. Wong cara aku wae, salah ra wis. Dadi ra oleh gawe statement sithik-sithik muni qala wa huwa rasuluhu dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan Rasul. Mulane wong khusyuk-khusyuk secara akademik itu paling rawan bun neraka. Dalam konteks akademik lho. Mergo sering mencatut Allah dan Rasul. Kadang enggak pas. Paham ya? Kadang wah itu repot. Nah kecuali mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan mafhum nggak boleh. Masyhur itu dalam cerita Mizan Kubra. Pendapat Umar itu sering benar. Bahkan dalam sejarahnya zaman beliau masih menangi Kanjeng Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Maksudnya sering itu delala usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu. Masyhur itu beliau begitu bangga. Wafaqtu Rabbi fi salasi marratin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam 3 kejadian. Yaitu masalah Asra Badrin, masalah ittikhadu maqam Ibrahim apa? Musalla, terus 3 masalah hijab. Itu masyhur di kitab-kitab tarikh. Nah, terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar. Sering benar terus sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat itu sampai hadza hukmu wa rasuli. Sampai dikatakan hadza hukmu wa rasuli. Padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah. Umar marah besar. Ini rumakna sing biasa muni-muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi sithik-sithik muni. Nah kowe ra apa-apa wong gak yakin bener ya. Enak kaya wong ora terkenal alim enak. Muni Allah ya ora ono ngandel, muni Rasul ya ora ono sing ngandel. Muni pendapat pribadi malah wong ra dolan. Kowe ku sapa kok muni menurut angel. Mulane kowe potensi swarga tinggi kan kesalahannya ra bakal jadi panutan. Jadi gak mungkin wadul menyesatkan kan gak harus sing anut. Mulane wong saleh, wong alim mbek wong ra alim, jane potensi swarga dhuwur sampean Kang. Perkarane nak salah ora ono sing anut. Dadi enak. Tapi salah kakean cukup gumun neraka. Wis cukup gumun neraka. Salah tok wis cukup. Terus kata Umar itu masyhur. La taqulu hadza hukmu wa rasulih walakin qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa in kana suwaban wa min Allah wa in kana khotoan fa min nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya sendiri. Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Soalnya aku pengarang kita ngono aku jadi penyarai wis roh mesti kue sing salah sapa meneh. Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita.
yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa, kalau mafhum ya jadi dikontrol. Biasa misalnya saya Abu Bakar di pendapat dikontrol Umar, Umar dikontrol Utsman, Utsman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah karena bias. Nama? Bias. Saya contohkan aja nih, ini jadi majelis ilmu nih. Terutama masalah fikih karena fikih itu sensitif. Majlisul ilm. Kowe wani di pendapat kayak saya begini misalnya. Ini masyhur itu. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini, ya Hajar Aswad, alim tu annaka hajarun la tadurru wala tanfa walau la anni Rasulullah qabaltuki Rasulullah qabaltuka ma qabaltuka. Sebagian riwayat yang pakai mudzakkar, ada yang pakai muannas. Terserah lah itu lafaz-lafaz gitu, kadang domirnya mudzakkar, kadang domirnya apa? Muannas, kayak lafaz-lafaz hajar. Isinya kalau di Alfiyah itu majaziyut ta'nis. Saya tahu kamu itu hanya batu. Ya namanya batu ya la tadurru wala tanfa, enggak ada gunanya, enggak ada madorotnya. Cuma saya melihat Nabi mencium kamu, maka saya anut-anutan nyium kamu, tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar karena dia itu menangi. Ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibully oleh kafir-kafir. Unzuri ila Muhammad. Nah anak-anak budal Hajar, wawa ya budul Hajar, masyhur. Delok Muhammad, kene sing ngembah watu ngusap-ngusap watu ora oleh. Dene ngusap-ngusap watu. Dadi Sayyidina Umar trauma. Ternyata ngusap watu dibully wong kafir. Malah dene nak ngusap dibully, ngomong dene. Jadi ora donga tapi komen. Ini cerita ilmiah, kira asal bono hati. Kok ben rangnone keliru malah repot. Iku pidato yo oleh. Tapi rangnone keliru tanggung jawab ora aku. Nah, aku cek bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan gitu, Tibaro lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin la taqulu hakadha. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yaminu wa fi ardi. Faman sofahahu fa ka'annama sofahahu. Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Dia hajar aswad yaminu wa fi ardi. Wong sing tahu istilah nyeker hajar aswad itu padha karo biat mbek Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nak kira-kira kultusnya berlebihan nganggo madzhab Sayyidina Umar, nak ketok rodok mandi ya nganggo madzhab Sayyidina Ali. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu. Bagi gak wong alim debat terus nang-nangan di situ biasa, kecil-kecilan biasa. Wonten kiai alim alama ora seneng bahasa KPK akan memberantas korupsi seakar-akare. Lho kezaliman kebatilan iku wis ditakdir Allah ana nganti kiamat. Dadi akare reso diberantas. Mok sing bener muni ngene lho, memberantas korupsi sebisanya. Ha iku malah bener. Namun seakar-akare ora iso. Setan iku jek urip, kezaliman ya berhabitat. Iku jenenge keangkuhan. Mulane kadang kualat perkara niku keangkuhan. Rausa, polisi rausa ngomong setertib-tertibnya ya ora iso mengatur ketertiban sebisanya. Wis ngono. Dadi ulama malah sederhana. Mulane ulama iso mulang sak kadare santri loro ya ulang. Karena ulama itu tahu bahasa Tuhan, justru itu enggak berani bilang seakar-akar. Iku iso ngomong rapati ro agama. Gak iso kebatilan diberantas. Itu dalam bahasa Tuhan tuh keangkuhan. Manis berantas korupsi sebisanya, jaga ketertiban sebisanya. Sepanjang itu tuh bahasa Tuhan, tapi bahasa Tuhan ini nggak populer. Padahal ini yang benar, la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Seakar-akarnya ada bisa. Mencintai istri ya sebisanya. Kowe ra iso nyintai bojomu tenanan, ayo. Piye caramu? Wong di hatimu ada yang lain. Serau samunafek. Takoki kowe seneng. Lho kula biasa takoki bojoku. Takoki Gus kowe nate seneng kula tenanan. Ya seneng biasa ya. Biasa. Tapi kowe seneng aku ya biasa, aku ya ngomong fair, kowe seneng aku ya biasa. Pokoke uripku sebisanya. Sekadarnya. Ya Quran kan gitu, liun fikzu saatim min saati. Wa man qudira alaihi rizquhu ya falyunfik mimma atahu. Pokoke sak isane.
Mana wong alim gak siap gitu dengar omongan yang berantas korupsi seakar-akarnya, akan menjaga ketertiban, presiden akan mensejahterakan rakyat sejahtera. Ora iso. Mulai dhisik ono wong pinter, mulai dhisik ono Amerika, ono Uni Soviet ora iso donya ngene-ngene ya. Ayo zaman Sayyidina Umar wong dolim ya pirang-pirang. Zaman Nabi Muhammad Sugeng ya ono wong zina. Ya ono lian, wong sing ra ngaku zina, ya ono sing zina nganti dirajam kados mais. Ya memang begitu. Kulo nu diwasiati mbek guru-guru kulo, wong nak tambah khusyuk tambah pintu, perkarane mau mikir. Tapi wong tambah alim iku gak khusyuk, tapi bener. Kadang ana nggih wong alim, wong kiai soleh lho. Terus ngeluh aku nak mati nyekel agama sapa ya apik peduli ambek agama, tapi ya sombong. Ngawur. Perlu ditobatno nek ana ngomong ngono perlu ditobat. Ndak ini saya ndak guyon. Kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan. Mereka diurusi pangeran. Mulane ape mati-mati ae biasa, mati-mati ora usah. Mulane kalau jiben ape mati wis mati ae. Dewi sedang aku nape mati ae jare Umar. Agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minni wa minhu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama sebenarnya piye nak ditinggal aku tinggal bagus lah kalau itu dari melankolis atau ben sawangane peduli bagus. Tapi apapun perasaan hati ojo menghilangkan ilmu di mana faktanya agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minna jami'an yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang dirasa ya dirasa tapi ra usah napa? Ra usah berlebihan. Paham ya? Lha mulane ape mati ya mati ae biasa ya ora usah melangkoli suben piye terus suben piye ora piye-piye. Mulane ku hebate agama ditinggal wong paling apik iki jalan ku diurusi Allah. Ning daerah zalim ya jalan. Sampeyan delok ning nyusuk ku Islam nganti ana tarekah napa? Naksabandi. Nggih melampah. Tapi yo mlaku agama. Mergo agama wae pangeran ra wae kiai ku. Dadi agama dipimpin wong keliru tetep mlaku wis tak jamin. Wis mergo diurusi Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nu tawakal tenan. Kula ngaji nggih alami ngeten iki. Kula yakin ngaji ku diurusi pangeran. Ora usah di manajemen, manajemen kok wong nganggur buan urusane napa? Pangeran. Agama. Iku hebate Sidina Umar ketika beliau dikultuskan malah ngendikan agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minni wa minhu yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap melaku iku nunjukno nek agama dibela atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub tok di perasaan niku ujub tok. Tapi nek ana wong ngomong ngono kok dekne wong saleh ketoke ora ujub mergo korban gak tahu ngaji ngene iki wis ben. Artine wis ben. Tapi kita secara ilmu itu protes. Ya secara ilmu kalau sering nggih sering krungu ngoten niku wonten nggih sepuh ngendikan ngoten nek wong ikhlas nggih mboten kula bantah. Tapi nek mulai ketok ujube kula bantah. Nek ketok ujube mboten napa-napa Bah, jenengan badhe mati nggih mati mawon. Nek ketok ujube. Nek ketok ujube tak bantah. Zaman akhir cek tunggoni kiai rusak ngene lho. Sampeyan arep tunggoni kiai piye aja. Nah, tambah apik Bah. Bojo barang yang ngono, iso wae misale rohen mati, sana lebih baik nasibnya, dadi ra usah. Nah, dia nak mati sing ngurusi kowe sapa? Ya ono wae kowe. Ya aja ngono kok sinis. Dadi balik mau. Nak ana bahasa sing jumbo, nggih nak ana bahasa sing napa? Jumbo. Iku kowe anut makna lugat. Ya anut makna. Mergo misale ruhuwah itu kan berat. Ini kan tidak Nabi Isa, saya ulang lagi, ini tidak Nabi Isa. Tapi Allah ngislan apa Mas? Wa ayyadahum biruhim minha, apa wa ayyadahum biruhim minha. Sing karuan nyata, roh itu sesuatu yang hidup. Mulane diarani wong urip nak duwe roh. Wis pokoknya orang seperti ini diberi kekuatan hidup. Sing hidup itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iku wis luwih gampang ki ora usah bayangno roh iku piye. Dadi Allah piyambak kepingine wis pokoke ora usah bayangno. Pokoknya wong ini kekuatan hidup. Roh itu maknanya apa? Hidup, urip. Mergo nyatane kowe hidup tanpa roh ya ora badang mlaku. Cara bapak iku koyo badang mangan-mangan wae turu-turu wae kumpul bojo. Kumpul kan pitik ya ngono, bo ya ngono. Lan Imam Ghazali nak nyontokne lho, Top. Kowe bangga kakean mangan. Kebo lho mangane luwih akeh. Kowe bangga kuwajimak pitik sedina ping pira wae.
Woi Imam Ghazali oleh bully, tapi nak kepen beda mek kewan gampang mulang jalalen. Gak tahu pitik mulang. Kena kepengen beda mek sapi, gawa jalalen, ra tahu sapi gawa. Mangan padha, kawin padha, bengak-bengok naro babon padha, akeh padha. Misalnya dikekang raro babon bengak-bengok padha gak? Sing beda ya gak tau gawa tafsir apa? Mulane kena apa go jalalan ben beda mek sapi. Lah iya masalah seneng babon padha, mangan wae turu ya turu, kon kerja ya kesel, padha kabeh bengak-bengoke ya. Nah padha kabeh. Engko nek mati ra obah ya padha kabeh. Padha dipendem wis padha kabeh. Dadi kula suwun pokoke makna Quran nggih sing mboten jelas cara kowe iku melok bahasa mawon, melok umum mawon. Ana Dewi Imam Tobari ngeten. Keliru wong maknani Quran nganggo bahasane wong alim-alim utawa wong wali-wali. Piye-piye Quran turun untuk banyak orang. Dan banyak orang itu bahkan zaman itu kafir. Dan itu Allah juga nyalahkan ketika orang kafir gak iman. Berarti apa? Asumsinya mereka pun paham. Umpama Quran nganggo maknane wong khusus-khusus, berarti paham Quran ngenteni Islam sik, dadi wong khusus sik lagi. Nah, ana wong kafir gak iman gak disalahno pangeran. Ya oleh pancen nganggo wong khusus. Dong ya. Ngono kok ngenteni tak terangno titis. Lah dene kira paham pancen banget tenan. Wong kafir iso paham kok kowe ra. Lah Umar itu ketika paham Quran, iku ya orang Islam, dereng nate beto jalalan. Sing masyhur ke Umar gitu kan. Terus sinten Jubair bin Mut'im. Iku ya do krungu Quran ya Islam. Walid bin Mughirah senajan tor Islam tapi ngakoni nek Quran gak tertanding. Saiki wis go jalalan, go sawi, go jembrok. Aduh. Tapi tetep dadekno beda mek mau. Nah, daripada untuk gelar ulai kakal an'am. Nahnu lakal an'am. Al an'am la yahmiluna kadza wa kadza la sura gowo kitab ra. Belum akal. Nah, dadi roh iku maknane sing marai urip. Dadi Quran darani roh, mergo marai urip. Uripe akal, uripe ati. Wis pokoke ngene maksudi nafsir roh temriki binurin napa? Wis nur nanti ngene sawi napa? Wakila ar-roh an asr pertolongan, wakila Al-Qur'an wal hujjat, wakila huwa Jibril. Nek dhuwuran ya misale Toha kok deloki Jibril. Dhuwuran. Wis kuwi ngono yo undang temen kok nganti Jibril ngalor ngidul melok yo. Malah kaget roh pidato lho yo kok dadi. Ayo. Jibril itu ketuane malaikat lho. Wong meneh ndekne sing nggawa Quran terus kowe dalil rapat lho kok ana Quran model anyar iki. Ya pokoke anut kula nggih nak lafat iku mboten jelas maknane ki anut urful Arab. Piye-piye ketika Quran turun nggo ngandani wong kafir. Kowe roh bukti paling nyata kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Pangeran oleh ngandani jelas kul ya ayyuhal kafirun. Dadi asumsine dari Imam Tobari, asumsine wong kafir sing ora tau sinau wae paham. Itu berarti dengan bahasa sing mutorid, dengan bahasa sing ma'ruf. Makanya ketika wong kafir untuk Quran sing dekne tinggo ikhtijat, tinggo bantah Kanjeng Nabi langsung tinggo bantah, mergo dekne paham. Kan akeh beberapa ayat malah tinggo pijakan. Misalnya Kanjeng Nabi kan sering kampanye, kabeh bi muradillah, kabeh bi masyiatillah, terus wong kafir muni. Ya nak ngono padha, Mat, aku kafir ora usah mbok loroi iki yo kersane. Wah, akhiran ayat wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Itu kan bukti bahwa dialek keseharian itu. Nah, terus dawuh Imam Mutawalli Sa'rawi dawuh, meskipun mereka paham, nah ruhul hidayat ini yang wilayahnya Allah. Ruhul hidayat. Misalnya gini, contoh paling gampang dan kamu harus tahu, contoh ini paling gampang. Ketika Allah ngendikan mang dalladzi yukriduha qardan, wong Yahudi langsung menyeruak. Mat, aku mau nyembah pangeran kok utangan, mat. Pangeran cek kere deh, mat apa? Mereka maknanya siapa yang mau menghutangi Allah? Aku mau mat nyembah pangeran kok kere nih ngono nganti. Tapi Abid Dahdah, jenenge ini sinten? Abid Dahdah sahabiyun jalil. Zat kok apike ngono. Atona fa aqradu minna. Lho pangeran wong kok apik, zat kok apike ngono.
uang itu dari Allah, kemudian ketika kita menyumbangkan dianggap kok sebaik itu. Saya bayangno di bapak normal, tapi selama ini bapak kan dora normal, maksudnya senengannya ngundat-ngundat anak. Oke di bapak normal, kayak dikasih 1 miliar. Rada mokal sih misalnya, gitu bapak normal, kayak dikasih duit 1 miliar. Barang buat investasi, no sukses dari 10. Ketika bapakmu jaluk 1 miliar tuh kamu utang, coba ngutangi coba. Padahal uang dari dia. Ukuran bapak yang baik ya. Ketika uang dari bapak, ketika bapak butuh, jong aku utangi, ganti gua adikmu. Itu baik sekali kan, uang dari dia, kemudian ketika butuh, utang akad. Lah Allah itu saking baiknya, harta semua dari Allah. Ketika untuk agamanya, Allah ngitung utang. Ayatnya sama, tapi wong sahabat langsung memahami. Dat kok api, atona wastakridu minna, memberi dan kemudian ketika kita pakai untuk kebaikan dia hitung. Akhirnya kayak nyumbang masjid, nyumbang pondok sebagai pengiran cong-cong mlebu swarga, tak sahur swarga. Utangku tak. Jadi kok ngaji jalalan yang pengiran dihitung utang cong. Kowe ora dugem, ora ngalor ngidul, ora dangdutan kok malah ngaji cong. Tak sahur cong. Bareng malaikat sing repot, tapi wong ngopine suwi. Ya iku malaikat yo ngelingno barang. Ya mbok. Ya dihitung apa? Dihitung. Suwi ngajine tetep. Mulane pokoke aku ngaji tak kudu nglangkai jam ngopi apa? Tetep suwi ngaji lho. Wah, stop kok. Ya dadi maknane apa? Roh wis ora dijero-jero. Biruhe disebut maknane roh cek nur cek apa wae sementing sing maha. Terus sampai jadi koyo napa Mas? Jadi logos ya. Di ketika napa Allah tidak berbentuk jisim terus dianggap bersemayam ning napa? Isa. Pokoke aja nganti ngono, pokoke penting aja mbok pahami ngono. Pak angel temen nerang. Aja kok pidato keruwetan itu. Wae ndelok kiai gada ganjaran, ngaturi kiai ganjaran. Masuk kiai itu kowe enak pokoke. Urip kok mulyane ngono. Wa idkhiluhum lan lebono sapa ing kabeh jannatin pira-pira swarga tajri kang lumaku min tahtiha saking sekelilinge jannah utawa ngisore utawa sekelilinge apa pira-pira matahari. Wis ora usah semua mlili yo ning ngisor. Maksudnya kok bojo wae tahta iku sepakane ojo maknani Jawa kudu ning misale ning ngisor tok sekelilinge ra ono ora cangkem eleke ngono pokoke. Basa Arab padane basa Jawa aduh. Khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannah. Rodi yang ridani sapa wa anhum sangking ikilah para mukminin bitaati kelawan taat ning Allah. Bitaati kelan taat ning Allah rodi lan padha puas sapa ngake anu sangking Allah bisabi kelan piwales ya Allah. Ketika mereka taat Allah matur nuwun banget. Ketika mereka untuk swarga mereka ya puas banget. Rodi wa anhum wa radu an jadi Allah puas dengan gaya hidup mereka karena do taat ning Allah. Mereka sing taat ya do puas mergo walese swarga untuk babon wakeh untuk macam-macam wakeh. Dari widadari pira kabare per satu wong pira? Iku ayu kabeh. Gak iso ngamuk ya. Wadah ya. Mergo ngamuke tamat ning do. Mulai katemu bareng Mas Kumar bar cerita widadari bunyi ini krungu. Tapi paling ayu sing kok dunya. Kayak sono tambahane. Nang kene takok, lho kok ono tambahane? Ono sing krungono. Pertama ngene, widadari ayu-ayu, gak cerewet koyo sing ning donya. Gak cerewet koyo sing ning donya. Ayu gak ngamukan. Arek bunyi melok. Tapi ilmu kok ono tapi. Pertama iku gimana? Apik ayu, ora elek kok sing ning. Elek cerewet. Bareng bunyi metu. Tapi balik. Lah santri ini kurang ajar, baru rabunya ini rapat ayu, paling ayu ini. Akhirnya dirubah, so baik di finishing. Wah, aduh, Kiai Abdul Zaujah gitu ya. Aduh, lihat kan santri ini kan kaget, lagi ini kok paling, aduh.
Malah anu jogeman kiai wedi bojo, utawa menisan rasa ngaji ambek bojone. Ben iso pah-pah ben. Oh, suwarga iso iso ribet. Wah, widadari ayu kok ayu sing kok donya. Nak ngomong ngono dari awal aja. Aja wayane nguri. Iya. Dari alasannya ono hadis, masih ono hadis carane ngomong aja ngono. Mesti dari awal, bojoku iku top, nganti swarga ya paling ayu. Gak iso ki ngomong ngono dari awal. Pelo mesti. Gak biasa. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika te mengkono-kono kabeh hisbu dadi pasukane Allah. Yattabi'una tegese anut sapa ngake amro ing perintah Allah tanibuna lan disuwenge nahyau ing larangan Allah. Jadi maknane pasukane Allah piye? Ketika Allah ngutus langsung nurut, ketika Allah nglarang langsung mendho. Tenanan nggih. Ndak kalau sesuatu disebut itu berdasar sesuai perintah apa sesuai faktual. Wis ora usah mikir diawur ae. Ya iku masalahmu, apa sesuai keinginan. Enggak misalnya ngene, kowe darane wong wedok iku cerewet ta menyenangkan wis. Cerewet. Nah gue menyenangkan. Ketika kita ngomong menyenangkan berdasar khayalmu tak faktual. Wah, ya kan. Kalau ini ragu ya nih, gue memahami Quran. Terus sesuatu sing mau klaim itu bisa jadi bahasan mau sawangane. Sawangane itu sudah jadi bahasan. Gak ingat usul fikih. Nggak ngaji nganti subuh. Sawangane itu cukup gak jadi bahasa. Cukup. Nggak misalnya ini contoh kan. Ini apa? Pulpen ya. Ini jam. Terus saya ini kan penguasa ini. Ketika aku membuang jam ini, itu bukti ini nggak penting apa bukti aku kuasa? Itu kan nggak jelas. Nggak jelas. Saya sedang apa? Kalau sedang dengan kumoluhur saya, dengan sifat mutakabir, yang penting tak buat. Yang penting tak simpen. Karena saya mutakabir, nggak mau menerima pendapat orang lain. Nah, di bab-bab dengan status Allah mutakabir itu Allah ngendikan la ubali, saya tidak mau tahu. Hingga di kitab tauhid diterangno umpama Allah nyiksa sing taat, gajar sing maksiat, enggak ada yang berhak gugat. Karena itu wilayah Allah. Ya kalau kowe tekek mbok simpen, duit jatah tekek mbok biayai, jatah blonjo bojo ora. Wong tekek mbok bojo kok menang. Tekek. Kami Anda penguasa. Nah, di wilayah-wilayah seperti ini tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang wali pun kecuali tetap takut Allah, mergo tetap menstatuskan Allah yaf'alu ma yasha. Kemudian di balik sifat mutakabir Allah itu punya sifat hakim. Hakim itu bijak. Nah, tentu karena bijak itu akan mengganjar sing taat dan memberi sanksi sing maksiat. Jadi ada mutakabir, ada hakim, dan itu semuanya sifatnya Allah. Ketika seorang nabi, seorang wali, seorang dekat Allah tetap donga ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena Anda ngaji Jalalain lah, tidak bisa memaksa Allah untuk Gusti kula mun ngaji Jalalain, kudu soleh tenan. Tidak bisa Anda maksa Allah. Nah, bahaya kira-kira gitu. Semua fakta alam ini, apapun berontaknya, tetap praktiknya tunduk sama Allah. Jute kok ngono wae, corong Jawa jute. Misalnya gini, wong kafir loh nurut be Allah. Hanya nurut sama Allah itu dia ada ingin tua ya tua, ada ingin mati ya mati. Tidak ingin celaka ya celaka. Berarti seperti ini tetap kita katakan, iku lo nurut sing duwe karena apa? Sistem tubuhnya sebagai bukti objeke tasrifu objeke kehendak Allah. Nah, dari sini subhanallah ma fis samawati, semuanya baca tasbihnya, semuanya menjadi bukti Allah itu kuasa. Ayo di bab ini wa fi kulli shay'in ayatun yadullu tadullu ala annahul wahid. Semua itu bukti nek Allah itu kuasa. Wong paling kafir, paling komunis, paling ateis
Prakteknya tetap nurut Allah, tapi nurut yang terpaksa. Orang kepen tua, orang kepen ino. Nah, sabah di sini jenis yang seperti itu, jenis faktual, apa? Jenis. Terus ada yang jenis rencana. Rencana itu gini, semua orang itu hamba Allah enggak? Secara faktual. Tapi ada yang enggak mau jadi hambanya. Padahal mau enggak mau tetap. Nah, ini disebut fathuli fi ibadi. Sebetulnya semua orang itu otomatis hambanya. Secara faktual otomatis hambanya. Tapi yang mutamarrid sing balelo Allah ngendikan fathuli fi ibadi. Berarti kan dia tidak dianggap hambanya Allah. Untuk menjadi hamba dia harus ada ikhtiar masuk. Nah di bab-bab seperti ini itu makom sing lam yatajasar ahadun, siapapun tidak boleh masuk wilayah itu karena kita tidak pernah tahu maksudnya Allah itu gimana. Mulanya paling enak itu pokoknya wiridan subhanallah bihamdi adada kholqi semua makhluknya Allah termasuk kira jelas-jelas termasuk dianggap maca tasbih. Nah caranya piye ya bingung gue termasuk maca wong ra kepengin bingung kok ujug-ujug bingung. Wong kawin tenan ujug-ujug bosen iku maksude piye kan ya ora jelas. Di resep saya ini didongani alif bainahuma. Jebule ya ada wah bloko. Nah, kulon paling nak bab niki kula ngaji itu khatam. Ngrungokno tenan. Kula ngaji bab niki khatam. Kata Imam Ghazali, ismus syai' liman yang qadi itu ahak. Nama sesuatu bagi yang sesuai rencana itu lebih berhak. Meskipun lebih berhaknya ini bukan faktual, tapi misalnya ada orang taat sama Allah itu lebih berhak disebut abdullah. Pertanyaannya apa yang tidak taat atau tidak abdullah ya semuanya? Itu bab paling angel. Maksudnya itu tak balen ini. Orang sing taat pada Allah menghamba jenenge abdullah. Padahal yang tidak menghamba pun abdullah. Tapi kan ya lucu misalnya wong ateis, komunis berdua terus ada abdullah. Perkara. Tapi jari Imam Ghazali, tapi yo kowe ora usah ngono. Wong pangeran ngundang wong ra bener-bener ya ibadi. Berarti faktual. Kita cocok ra cocok tetep kawulaku. Ya wis. Lah kowe ora mesti lha sing piye Gus sing bener ya ora piye biasa wae. Pokoke iku tetep hamba Allah, engko nak mlebu neraka ya aja suwe-suwe pokoke. Wae mlebu ya mlebu, wae metu ya metu. Aja wae metu cek nang jero. Nah, makanya ana ayat misalnya wa imin syai'in la yusabbihu bihamdi. Padahal ada syai' sing mutamarrid. Ada syai' tapi mutamarite syai' ndak nganti piye. Misalnya Firaun kan kumo luhur ngaku pangeran. Dari dia cara mati, kelep, iku wis ketok nak hamba. Boleh terima hamba Allah matine kelep. Berarti Firaun juga jadi ayat kedikjayaan Allah. Wong nyatane iso dipermainkan. Corong Jawa malah dilecehno. Matine kelep, berarti duit terus. Digo tontonan ngasih lo duit. Ayo ya isen wong dadi tontonan niku. Lah iya ngasih lo duit. Berarti wong Mesir padha karo iki lho. Iki lho mesin uangku iku jenenge. Wis apapun iku nah. Angel-angel bab ngoten niku angel. Dadi nopo iki? Mana kini fati Allah nganggo sifat mutakabir apa nganggo sifat? Ya karena hakim. Semuanya sifatnya Allah. Ya sudah. Oh, lah orang ngerti ora apa-apa, banyak kawula tenang ae. Mulane wiridan paling enak subhanallah gak roh. Anda tidak perlu memaksakan menjadi tahu. Ajare Sayyidina Nabi sallallahu malah apik oleh komentar. Kowe iku ora usah memaksakan. Ada syekh waro al-jabal kemudian Anda bisa melihat. Wong waro al-jabal kok mbok lihat. Jadi sak tajam-tajamnya mata Anda itu lamat ma'ah. Kamu tidak akan bisa melihat mawaro al-jabal. Wong karwan ditutupi lah siapa? Sirrul qadha karwan ditutupi kok pendelok itu cah bento. Pasti nang pinggire gunung ana apel pangan apel, ana telo pangan. Kowe ora roh di belakang itu ada apa? Wong karwane roh kok takokno. Lah sirrul qadha ya ngono kowe ora usah takok. Sebenarnya pun rokok tas ora penting kowe ning donya iso leda-ledi iso wae mesti sujud wae ngopi. Nah kok swarga tan rokok ya mbok ora roh. Gak penting. Sik swarga tan rokok tetep hamba
Allah. Pun rokok pengalaman kok metu. Pengalaman, tapi syaratnya metu loh. Kalau ini rokok siap deh gitu. Buatan niku kalau ini cara ngendikane Syekh Nawawi. Kalau waca mon, aman terserah setuju terserah. Sebelum surat At-Tur, berarti surat Dariyat. Saya ulang lagi, ini sebelum surat At-Tur, ini surat Dariyat. Ketika nafsiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula waca. Niki dawuh Syekh Nawawi boten kula. Illa liyukirru bil ubudiyati tau'an aw karha. Fa innal kafirin yukirruna lil ubudiyah wa wa idzaru tadallul bil khilqah adalah ala wahdaniyatillah. Ketika orang tuh kafir, Fir'aun contoh paling terkenal Fir'aun tuh mutamarrid kafir. Tapi sistem tubuhnya dia tetap tunduk. Mestinya kalau dia pangeran dan kondang, boy ojo tuwa, ojo kelep. Paham ya? Ya ojo mati. Ya ojo lesu. Ojo loro. Terus melok kampanye nganti saiki. Kan lumayan apa? Untuk penggawean apa? Mestine ngono. Tapi ternyata yang gledek ngono-ngono wae. Mesti anak dadi ustad mubalek tok ojo katut babon. Kan ya ora gelem to. Nah wis yada isolahiyah istinab anil maharim kan dia ndak juga. Angel ya? Dicoba duit babon berarti seru ini kan. Babon. Jujur ya seneng aku. Dhisik dicoba duit babon. Dhisik di. Enggak zaman kowe orang duwe ora ngayu seneng gak? Seneng tuh. Tapi wani seneng nak duwe. Duwe. Berarti piye? Terkipe piye? Terkipe piye? Terkipe piye? Sebuah sak meneh-meneh. Lah yo, seneng bapak ra duwe terus. Kono nang diskusi dhewe. Perkara babonan ya. Kalau waca niki teng tafsir Munir juz kali teng surat Az-Zariyat. Mboten kula ngono tenan. Dadi fa innal kafirin yukirruna lil ubudiyah wa wa idharu tadzallul bil khilqah adalah ala wahdaniyat ya. Sistem tubuhnya dia, sekalipun dia kafir, ateis, komunis, tetap sistem tubuhnya itu nunjukno nak kuwasa. Sing ngelola iku zat sing kuwasa. Nah, neng bab-bab ngene iki berarti sabah dari segi apa? Faktual apa? Orang ini kan jelas gak ngakoni pangeran, tapi faktualnya tetap. Jadi gampangane ngeten. Ini tanah sama-sama tanah, sing sitok tak gawe api, sing sitok tak obong. Cara wong komentar, kenapa Gus Baik iso ngono? Ya sing nyekel sing kuwasa ben kono, barno kono. Nah, di bab seperti itu Allah ngendikan kulillah sumadarhum fi khadimil abun. Wis iku wilayahku kira usah takok. Zaman kula ngaji Mbah Mun sering diulang-ulang la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu. Ana anak kiai ra dadi kiai, sing ora anak kiai dadi kiai ben pangeran. Kira usah marahi pangeran. Boleh sing dadi kiai getun, tok ora dadi kiai, dadi ngene wae. Mergo sirine Allah kita ora ternyata bapake dadi kiai ku getun ya. Mergo ora entuk apa-apa, akhire dituruti pangeran anak era kiai. Bareng roh kiai kok tuh pidato kepen naik dadi kiai. Lah sing pidato untuk dhuwit juta kok ora entuk MC, bosen meneh. Ya iku urusane pangeran nek akhire. Oleh guyu paham deh. Apa artinya diundang Sohibul Fadilah ra iso digo mulai kan iso. Ngenes gak? Cara ngenes ya. Guyune cocok. Kan ketara lah iki Mansur. Guyu cocok ora cocok ketara. Lah ya lalu ismus syai itu berdasar apa? Berdasar faktual apa asumsi? Asumsi juga sama. Dari Imam Ghazali nak nyontokno asumsi itu sya'nuhu dzalik apa? Misalnya ini pedang ini landep. Hada sayf qatai, hada sayf sorim. Ini pedang yang amun terjem. Qatai bisa memutus apa saja. Padahal ketika itu enggak dipakai. Air yang menyegarkan. Air ini menyegarkan. Padahal menyegarkan kan butuh objek setelah diminum. Tapi ketika sya'nuhu dzalik enggak ada diminum pun tetap disifati menyegarkan. Pedang yang enggak dipakai motong pun disifati memotong. Nah, MC yang enggak bisa dinikmati tetap disifati disifati nikmat. Padahal kowe
Langsung paham deh. Wah pinter nak bangun itu. Berarti wong wedok tetap disifati mustamtiah misalnya, atau mumattiah. Padahal faktanya aku yang ngerasakno kan. Nah berarti untuk dikatakan pedang ini kotek, air menyegarkan, nunggu dipakai apa tidak usah nunggu? Nggak usah nunggu. Untuk sifatnya loh ya. Nah, kambi misalnya. Ini sarung untuk apa? Nutupi aurat. Pas rabogo kok nutupi aurat. Nah, sekarang ketika faktanya orang kafir itu adalah mudabbar, musakhar, dabbarahu rabbuh, sakharahu, itu faktual kan? Enggak penting dia ngaku tarang ngaku. Fir'aun enggak ngaku lah tetap hamba Allah. Secara faktual. Tapi misalnya Fir'aun dolan ning nggono, alhamdulillah bar didolani hamba Allah. Fir'aun marani hamba Allah kan konotasinya kan capek apa? Soleh. Lah wis ki ora tau ngaji usul fikih tak warai wis tak rungokno pokoke. Lah ya misale sabah jenis ngono, wa ma fil ardi sing durhaka iku piye? Faktual apa? Tapi sing ahakku bismil abdiyah iku sing nurut. Iku ahak. Luwih apa? Ahak. Jadi ini sangat ngaji sesuai pinter. Ya, jadi dawe Syekh Nawawi dan semua kitab sama. Fa innal kafirin ini yang terkenal wa fi kulli syai'in ayatun yadullu ala annahul wahid. Kang nunjuk napa syai' ala annahu al wahid. Cek apa ae tetep. Nah tadi. Wa wa idharu tadzallul bil khilqah ad-khilqah iku model hayatul khalqi, model adalah ala wahdin. Terus fal khalqu kulluhum abiduna bihadzal iktibar. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawe Syekh Nawawi fal khalqu kulluhum abiduna bihadzal iktibar. Kalau dengan teori seperti itu semua makhluk itu abid, semuanya menyembah Allah. Mergo yo mau prakteknya nurut. Artis sapa lagi ya suwape yo ora kepentu wae. Wis ora kepen dibojo elek cerewet yo ora kepengin melarat. Tapi mlete ngono yo diutang. Ana wong mlete ketemu wong pincang wedi jebule diutang. Lah sing ngutangi mlete jebule pincang. Piye ge jajal. Padha wae kere kabeh pokoke intine. Wangel temen. Tetep kere. Untuk salam templek bar pidato, sing nyalami templek itu bakul sing rapati sholat. Mlete ning ngono disalami templek ora rapati sholat. Iso nyangoni sing rapati sholat, nyangoni sing sholat. Hasute lho ketara. Lek tapi pangeran kersane ngono piye? Ana wong rapati itikaf tak takoki sing itikaf ora tau nyumbang bareng lho kowe ora tau ning masjid kok amen nyumbang ben krame ku sing itikaf Gus ya ana kelakuan ngono ku ya ana iya wong ora teko ya kramike wae sing ya iki ngaji santai ya dadi fal khalqu biadal i'tibar ku kabeh abidun awli an sak terus terus dawe napa? Nah dawe Ali bin Abi Thalib kados cerita. Dawe Sayyidina auli amurahum bil ibadah li amrillah wa syafaqah ala khalqillah. Fa inna hadzal nawa'in lam yakhlu syar'un minhuma. Jadi yang dikatakan agama itu hanya dua. Orang kembali hubungan dengan Allah dan hubungan dengan hamba Allah. Dan semua agama itu pasti syariatnya hanya dua itu, nyembah Allah dan kasih sayang mbek hamba.